Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata sidqi wal haqq syahadata sidqi wal haqq syahadata sidqi wal haqq huwa addal amanata wa ballaghar risalata wa nashal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba', ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga Allah memberkati hari-hari yang kita lalui di bulan Syawal. Dan semoga Allah juga memberkahi amal ibadah kita yang telah kita laksanakan di sebelum Syawal, yaitu di bulan Ramadan. Semoga Ramadan dan semoga Syawal, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, man shama ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawalin faka'annahu shaumud dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia melanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, yang mana sebagian pendapat para ulama mengatakan syarat untuk melaksanakan puasa 6 Syawal adalah orang yang berpuasa Ramadan. Bagi yang tidak berpuasa Ramadan, maka tidak dibenarkan untuk berpuasa 6 hari. Karena bagi orang yang berpuasa Ramadan dan kemudian diikuti 6 hari berpuasa sunnah, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan dan Syawal menjadi energi positif kita untuk kita menghadapi bulan-bulan setelah ini. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita manusia ini akan berhadapan dengan yang namanya musuh. Dan di antara manusia yang cerdas adalah manusia yang faham dan mengerti siapa sebenarnya yang menjadi musuhnya. Musuh hakikat kita adalah syaitan, iblis. Dan juga Allah katakan syaitan dan iblis itu juga terkadang bahkan menjelma menjadi manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan minal jinnati wan nas. Ada jin yang gak mampu kita lihat, syaitan, iblis yang gak mampu kita lihat. Ada yang berbentuk
manusia. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita harus paham siapa sebenarnya musuh hakikat kita. Jin, iblis, syaitan, Yahudi dan Nasrani. Walaupun Islam tidak memerintahkan kita untuk konfrontasi secara ekstrim terhadap musuh yang nampak. Islam tidak membenarkan kita konfrontasi. Makanya kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, Allah katakan bagi kita bukan membunuh orang, tapi kita melakukan perlawanan, membela diri. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran kata-kata muqatil, muqatil itu bukan orang memerangi orang lain, tapi muqatil itu adalah membela diri. Misalnya saja saudara-saudara kita di Palestina sana, tidak bisa dikatakan bahwa saudara-saudara kita di Palestina sana membunuh orang Yahudi, karena orang Yahudi datang ke sana membunuh orang Palestina. Masyarakat Palestina membela diri. Sama seperti Belanda ketika datang ke Indonesia, datang ke Aceh. Apakah bisa kita katakan ketika ada tentara Belanda itu yang kita bunuh, kemudian dikatakan kita pembunuh? Bukan. Kita membela diri. Saudara-saudara kita di Palestina membela diri. Akan tetapi apa yang kita saksikan, ada stigma-stigma negatif dunia, seakan-akan yang salah itu masyarakat Palestina. Kembali ke dalam ayat Al-Quran, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kita sampai kita tunduk sama mereka, dan tentunya kita tidak akan pernah tunduk sama mereka. Lan nahtarifa bi Israel, kita tidak akan pernah mengalah kepada Israel. Tapi ada yang mesti kita ketahui, ada musuh yang tak tampak. Tadi musuh tampak. Ada musuh yang nak nampak, yang dia terkadang menjelma ke dalam manusia, itu jin, iblis, syaitan. Kapan pertentangannya itu? Bukan hanya pertentangan dengan kita sidang jamaah. Kaum jin, iblis, syaitan itu sudah melakukan pertentangan, perlawanan dengan Allah. Jadi kalau sudah dengan Allah mereka melawan, apalagi dengan kita? Dalam surat Al-A'raf ayat 12, qala ma ma'na'aka alla tasjuda idh amartuka. Nyo bahasa Aceh ji pe yang gepeget drone hantem sujud ba Adam. Apa yang membuat Anda iblis tidak mau sujud kepada Adam? Padahal itu perintah saya, kata Allah. Kalau yang namanya perintah Allah itu jangan kita tanya lagi ini bagi atau enggak. Tapi orang yang namanya syaitan tadi itu diperdebatkan. Padahal itu perintah Allah, diperdebatkan, mau dia debat. Ini hati-hati. Kalau ada perintah-perintah baik kita perdebatkan, jangan-jangan ada sifat-sifat keiblisan dalam diri kita. Jangan sampai kita seperti Bani Israel, banyak sekali bertanya, akhirnya tidak kita amalkan. Apa kata iblis? Ana khairum minhum, kami lebih baik daripada Adam itu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan mereka manusia dari tanah, sedangkan kami dari api. Jadi dia sombong. Dia menyombongkan diri di depan Allah, dia menyombongkan diri, apalagi di depan kita. Syaitan, jin, iblis, syaitan menyombongkan diri di depan Allah. Padahal kesombongan itu bajunya Allah, kata Rasulullah. Bukan baju siapapun, bukan baju makhluk. Sombong itu punya hak Allah. Tapi terkadang Allah nggak sombong.
Di mana Allah enggak sombong? Ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah diskusi dulu malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bertanya dulu, apa pendapatmu malaikat? Saya akan menciptakan manusia, makhluk yang bernama manusia. Padahal bisa saja Allah mau Allah, mau cipta mau enggak, hak Allah. Tapi Allah mengajarkan kita bagaimana juga Allah minta pendapat kepada malaikat. Kembali kepada ayat tadi. Apa kata jin, syaitan, iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsin. Kalau begitu ya Allah, berikan tangguhan kepada kami, tangguhkanlah kami, sehingga kami akan, apa kata jin? La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kami akan membuat manusia itu tergelincir dari jalan yang lurus. Jadi Allah menciptakan manusia untuk manusia itu berjalan di jalan yang lurus. Tapi, akan tetapi, jin, iblis, syaitan sudah meminta mandat kepada Allah. Allah, berikan izin saya untuk saya lencengkan, gelincirkan manusia yang sedang berjalan di jalan rel garis yang lurus tadi itu. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan ada 4. Nah, ini Allah kasih tahu sama kita. Ada 4 strategi syaitan menggoda kita. Ada 4 yang mesti kita catat, kita pahami. Inilah cara syaitan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maaf, apa kata jin, iblis, syaitan kepada Allah? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Mereka akan datang dari depan kita. Wa min khalfihim, dari belakang kita. Wa an aimanihim, dari belah kanan kita. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri kita. Wa la tajid aktsaruhum syakirin. Maka kalian akan mendapati bahwa manusia itu orang-orang yang tidak bersyukur. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari memberikan penjelasan apa makna daripada syaitan tadi datang dari depan kita, datang dari belakang, datang dari sebelah kanan, datang dari sebelah kiri. Ternyata ada satu kunci. Orang yang mampu diterobos oleh syaitan dari sebelah kiri, nggak sanggup sebelah belakang, nggak sanggup belah kanan, kiri kanan. Ternyata orang-orang yang tidak bersyukur sama Allah. Makanya di ujung ayat itu Allah katakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Hanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah lah yang akan diterobos oleh godaan-godaan itu. Apa godaan-godaan itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, makna daripada jin, syaitan, iblis datang dari sebelah depan kita, maknanya adalah makhluk halus itu membuat kita ragu akan akhirat. Seakan-akan dalam hati kita nggak akan pernah berjumpa dengan akhirat. Seakan-akan akhirat itu tidak ada. Itu cara syaitan menggoda kita. Sehingga kita hidup semau kita. Seakan-akan kita tidak akan mati. Seakan-akan kita tidak akan dihisap oleh Allah nanti di hari kiamat. Nah, ini diantara langkah-langkah syaitan menggoda kita. Jadi digoda dari hadapan kita, dari arah depan kita, agar kita ragu dengan akhirat kita, kata Imam At-Tabari. Yang kedua, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang, adapun jin, syaitan, iblis menggoda dari arah belakang kita, ada satu target mereka agar kita mencintai dunia berlebihan. Dalam hadis Rasulullah juga katakan bahwa sesungguhnya
ada penyakit yang akan terjangkiti dan harus kita hati-hati dengan penyakit itu, yaitu penyakit al-wahm. Apa wahn itu? Kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatal maut, mencintai dunia berlebihan dan takut mati. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Apa doanya? Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini hanya di tangan kami, tapi jangan jadikan dunia itu di dalam hati kami. Waj'al akhirata fi qulubina wa la taj'alhu fi aidina. Dan jadikan akhirat di dalam hati kami dan jangan jadikan akhirat di tangan kami. Ini doa ini punya filosofi yang dalam sekali. Jika dunia di tangan kita, maka dia datang dan pergi, kita tidak sakit dan kita tidak stres. Tapi apabila dunia itu di dalam hati kita, dalam jiwa kita ini, di dalam sanubari kita, maka apabila dicabut kita stres. Tapi sebaliknya, jika akhirat di tangan kita, nah itu tadi, seperti di awal tadi, sukseslah cara jin iblis menggoda kita sehingga kita menjadikan akhirat itu bukan sesuatu yang kita capai. Padahal inti dari semua kehidupan kita ini bukan apa yang kita dapatkan di dunia. Al dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang ketika panennya bukan di dunia kita ambil panennya itu, nanti di akhirat. Boleh bermegah-megah di dunia, tapi apakah bisa kemegahan itu bertahan sampai akhirat? Boleh susah-susah di dunia, asalkan nanti di akhirat Allah beri kebahagiaan yang lebih dari apa yang didapatkan di dunia. Yang ketiga, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna, kata Imam At-Tabari, apa makna syaitan jin iblis datang dari sebelah, maaf tadi sebelah belakang. Sebelah belakang tadi cinta dunia berlebihan. Sekarang sebelah kanan. Apa maknanya? Digoda kita dari sebelah kanan kita. Maknanya adalah kita ragu dengan syariat Islam. Bagi orang-orang yang meragukan syariat Islam, ini hati-hati. Ini godaan jin dari sebelah kanan yang masuk ke dalam jiwanya. Kita ragu dengan syariat Islam. Kita ragu dengan agama kita ini. Padahal agama kita ini solusi terhadap permasalahan. Kalau kita membaca sejarah yang panjang, kita baca sejarah dari masa Rasulullah, dunia damai ini, dunia aman sentosa itu ketika dipimpin oleh Islam. Turki Utsmani termasuk yang lama berkuasa dan lama menjadi mas'ul yang mengelola Masjid Al-Aqsa. 400-an tahun lebih penanggung jawab pada saat itu Masjid Al-Aqsa itu adalah Turki Utsmani. Tidak pernah terjadi pembunuhan di Palestina, tapi ketika Yahudi Israel mendeklarasikan negaranya 1948, dari mulai 1448 sampai detik ini ada pembunuhan di Palestina. Maka sebagian ulama-ulama Palestina mengatakan Masjid Al-Aqsa itu simbol kekuatan umat Islam. Apabila Masjid Al-Aqsa di tangan umat Islam, maka Islam lagi berada di puncak-puncaknya. Tapi apabila Masjid Al-Aqsa tidak di tangan kita atau dijajah oleh orang lain, maka kita melihat Islam dipecah belah, dikotak-kotak, dicarikan perbedaan-perbedaannya.
Hati-hati, jangan-jangan ini juga bagian daripada konspirasi jin iblis tadi, menggoda kita dari sebelah kanan kita agar kita ragu dengan syariat kita. Yang terakhir, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna daripada wa an syama'ilihim, digoda kita dari sebelah kiri kita agar kita melaksanakan maksiat seakan-akan maksiat itu bukan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada 4 strategi syaitan menggoda kita. Menggoda dari depan agar kita ragu dengan akhirat, agar kita tidak percaya dengan akhirat. Digoda dari belakang kita agar kita cinta dunia terlalu berlebihan seakan-akan kita tidak akan mati. Digoda dari sebelah kanan kita agar kita ragu dengan syariat Islam. Dan digoda dari sebelah kiri kita agar kita melakukan kemaksiatan seakan-akan maksiat itu bukan dosa besar, seakan-akan maksiat itu biasa. Semoga sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahi kita di bulan Syawal ini, dan Allah perkumpulkan kita kelak di dalam surganya sebagaimana Allah telah memperkumpulkan kita di Masjid Al-A'la yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil Qur'an wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat wala qadiya hajat. Allahumma khallisna minal waba' Covid. Allahumma khallisna minal waba' Covid ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquka fis sama' fa anzil wa in kana rizquka ba'idan faqarrib wa in kana rizquka fis sama' fa anzil wa in kana rizquka fil ardi fa akhrij. Allahumma barik rizqana, Allahumma barik amwalana, Allahumma barik usratana, Allahumma barik biladana Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma barik biladana Aceh hadha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al biladan aminan mutmainnan, biladan aminan saliman ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-murabitina fil Masjidil Aqsa.
اللهم اكتب أسماءنا من الذين حرر المسجد الأقصى المبارك. اللهم اكتب أسماءنا من الذين حرر المسجد الأقصى المبارك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.